siapapun yang di Indocyber itu sebetulnya mereka punya kesempatan untuk menjadi direktur siapapun, dan mereka juga punya kesempatan untuk menjadi apapun di Indocyber gitu loh. Karena ini bukan suatu perusahaan yang kalau dia di sini dia tidak mungkin akan mentok sampai di sini atau apa, itu nggak ada di sini. Kerja itu jangan terlalu dibawa stres, jangan terlalu bawa ini ya, kerja ya pasti ada kerjaan, ada tanggung jawab, pasti ada masa stresnya, nggak mungkin juga semuanya happy terus kan. Ya, nah, kalau diajak main game, rajin tuh datangnya, tapi kalau diajak kerja susah tuh datangnya, ya kan. Nah, gimana kalau seandainya kerjanya dianggap kayak main game? Gitu. Dibikin berarti ya dibikin fun aja kerjanya. Cara kita. Nah, tantangan yang kita hadapin ini ya gimana kita bisa coba adopt dengan sejalan dengan teknologi yang berkembang sekarang gitu. Misalnya contoh kayak sekarang orang udah generatif AI segala macam bla bla bla. Ya, kita juga harus cepat, harus ke sana juga gitu. Maksudnya minimal kita mengikuti gitu. Walaupun kalau seandainya nggak bisa di depan atau sama, kita Hello Glips, kembali lagi dengan saya Putra di Tech Onfo, podcast series di mana kita bisa obrolin tentang informasi digital dan transformasi digital masa kini. Gak kerasa, kita udah di penghujung season 1 nih. Di episode 10 ini, kita akan mendalami lebih jauh lagi tentang perusahaan IT consultant, bagaimana proses panjang perusahaan IT consultant bisa terbentuk, dan apa saja suka dukanya, dan project handlingnya bagaimana, dan sebagainya. Oke Glips, langsung kita sambut aja guest kita kali ini, seorang direktur di Indocyber. Mungkin dari kita sebagai anak-anak Indocyber nih, pasti udah kenal nih sama bapak kita semua. Oke, kita sambut Pak Edi. Oke. Halo. Mungkin dari kita di Glips atau di Indocyber kita udah kenal Bapak nih. Siapa sih yang nggak kenal Pak Edi kita? Waduh, masih banyak lah yang belum kenal. Tapi boleh Pak, perkenalkan diri dulu Pak, bagi yang belum tahu. Nama saya Edi Sukardi. Saya udah di Indocyber dari tahun 2002. Ya bisa dikatakan lebih awal lah ya dari. Saya asalnya dari Sungai Penuh tepatnya, tapi lamanya saya di Padang. Wah, satu daerah juga ya kita ya Pak ya. Sesama Sumbar ya kita ya. Oke. Masih bisa lah bahasa Padang saya mah. Berarti seumuran Indocyber juga dong Pak? Ya lebih kurang, karena Indocyber itu di awal itu 2001 akhir ya. 2001 akhir. Gitu. Jadi sebelumnya Indocyber itu start. Jadi saya masih di perusahaan saya lama, walaupun saya juga ikut meeting-meetingnya ya. Jadi saya tahu gitu. Tapi saya belum masuk ke Indocyber. Tapi udah mulai hands on ya di kebetulan awal Indocyber. Ya, kebetulan salah satu saya bilang co-foundernya Indocyber dulu itu bareng sama saya. Jadi saya tahu ininya dari awal. Dan di awal 2002 itu saya baru join ke Indocyber. 2002. Ya, betul. Berarti ya bisa dihitung bangun bareng-bareng ya. Ya. Karena teman-teman semua kan kita juga kenal. Circle temenan. Wah, gitu. Ini nih contoh dari pertemanan yang sehat bangun perusahaan. Nah di sini kan untuk posisi kan sebagai direktur nih Pak, boleh ceritain nggak perjalanan karir Bapak itu sebelum menjadi direktur gitu? Oh, di Indocyber. Di Indocyber bisa. Sebetulnya di awal kita dulu di Indocyber semuanya itu kita tuh kan basicnya memang developer ya. Jadi kita memang programmer. Semuanya termasuk
dari founder sama Ya. co-foundernya pun itu semuanya kita developer semua basicnya. Jadi Programmer ya ya. kita semua programmer. Nah, kita startnya itu semuanya juga basically ya programmer. Jadi ada project kita kerjakan sama-sama, siapapun termasuk dari foundernya sendiri pun juga ngerjain bareng sama saya. Benar-benar. Jadi kita bareng-bareng lah semua. Jadi kita start itu kalau nggak salah dulu mungkin sekitar 6-8 orang. Oh, itu satu Itu tim ya iya. hitungannya, satu tim dan benar-benar Itu Indocybernya. start sebagai programmer ya, Pak. Ya, kita Start. kerjakan beberapa ada project, kita kerjakan project kayak gitu. Kita juga start di Indocyber itu sewa cuma bisanya satu lantai ya, kita sewa satu lantai aja di lantai 3 di daerah kota Jalan Pembangunan situ. Oh, jadi belum diberalamatkan sekarang yang Dan Mogot ya, Pak ya? Belum, masih jauh. Kita sempat pindah-pindah jauh dulu. Oh. Jadi kita sempat dari sana kita pindah ke Taman Kosmos, dari Taman Kosmos pindah ke Tanah Abang, dari Tanah Abang pindah ke mana ya? Oh ya, ke sini. Oh, langsung ke ya Dan Mogot. Ya, berarti benar-benar fight terus ya, nggak ada berhentinya ya. Ya gitulah. Dulu kan masih semangatnya masih muda kan. Iya. Jadi kita semuanya juga punya fighting spiritnya. Fighting spirit ya. Bagus lah semua. Juga teman-teman juga kan. Jadi kita juga enjoy aja dengan itunya. Enjoy sambil passionate jadi kerjanya ya, Pak ya. Betul. Nah, itu guys, 20 tahun, 21 tahun 21 tahun. terhitung dari tahun ini. Tapi udah start dari 22 tahun yang lalu, 2001 berarti. Ya, 21 Cuma akhir resminya 2002. Saya joinnya. Oh, ya. joinnya. Saya joinnya itu tanggal 2 bulan 2 tahun 2002. Wah. Banjir gede Detail. Jakarta banjir gede. Oh, pas di pas ada kejadian ya, banjir itu pas gede. tanggal 2 bulan 2 tahun 2002 itu Jakarta lagi banjir gede. Jadi saya ingat saya hari pertama join rencananya saya ke klien. Tapi kita ngumpul dulu nih di kantor kan. Iya. Nah, pas waktu ngumpul di kantor karena itu banjir gede, jadi kita udah basah-basah sampai ke kantor terus kliennya karena banjir gede banyak yang nggak masuk jadi dibatalin. Jadi nggak megang project hari itu. Ya, jadi ya kita lebih beberes di kantor ya. aja jadinya hari itu. Detail karena ada kejadian dan tanggalnya juga cantik ya, Pak ya. 2 bulan 2 tahun 2002. Ada. Itu tanggal-tanggal venue wedding full sekarang itu, Pak. Nomor cantik sih. Nomor cantik. Makanya sih mungkin pilih nomor cantik kali ya. Wah, ada. Kebetulan kalau nggak salah itu hari Senin sih ya, kalau nggak salah ya. Pas hari Senin ya, Pak ya. Jadi karena kan tanggal 2 kan biasanya kan kalau masuk kerja kan kita awal bulan ya. Nah, jadi awal bulan itu pas di hari Senin itu tanggal 2 bulan 2 2002. Wah. Begitu. Tapi ada kemalangan sedikit, banjir gede Jakarta. Jakarta banjir gede emang. Musiman banjir. Musiman. Nah, tapi kalau untuk jadi direktur udah berapa lama, Pak? Kalau direktur, jadi saya itu direktur itu berapa lama ya? Mungkin sekitar 8 tahun lah ya, 2005, 2006 saya direktur. Jadi awalnya itu di 2002 itu kita kan developer ya. Jadi developer kita kerjain project. Saya juga sempat PS di salah satu perusahaan Astra. Di sana mungkin sekitar 5-6 tahun saya di sana kerja di sana. Ya setelah itu saya jadi project manager di Indocyber. Setelah jadi project manager mungkin ya sekitar 2015 itu baru saya jadi direktur. Jadi sebetulnya di Indocyber itu sendiri pun dulu Pak Kres pernah cerita di salah satu ini bahwa semua orang itu bisa aja menjadi direktur di Indocyber. Karena kan saya juga dulu itu kan cuma hanya karyawan di Indocyber. Gitu. Jadi ya berjalannya waktu ya mungkin ya saatnya kan udah mau pensiun juga, udah putih rambutnya. ambil konklusinya dari warna ya, Pak ya. Tapi bener loh, dari PS ya, Pak ya, dari PS. Ya, saya PS dulu. Malah ya apa ya? Mungkin jangan patah putus asa duluan ya.
awal karir PS ini contohnya. PS loh. PS dulu. Pak Emang. S juga PS. Kalau Pak Barat itu bareng sama saya project. Project dia. Project. Kita di Padang cukup lama. Semingguan. Itu pulang jam 3 pagi, jam 7 pagi udah datang lagi ke kantor. Oh, Gitu pernah aja project terus. di Padang juga, Pak? Ya, kita kerjain PLN Padang dulu awal. Oh, PLN Padang. Yang di Kerja dekat sambil Gantiang. Oh, gantian ya. Dekat rumah sakit tentara. Ya, betul di sana. Tahu. Oh, berarti emang perjalanan itu bukan langsung bikin perusahaan ngetekin posisi masing-masing, bukan gitu ya, Enggak, coba by progress ya. Justru di awal nggak ada itu direktur, nggak ada. Kita nggak ada direktur dulu. Gempur ke depan aja Iya, udah gitu ya. Kita tuh ya secara struktur ya memang ada, tapi secara kerjaan kita nggak ada. Jadi kita semuanya developer semuanya. Developer semua ya. Semuanya turun, semuanya ikut. Jadi terlibat semua. emang background dan basic semua itu udah IT dari tahun 90-an ya. Ya, betul. Belum lahir udah megang komputer. Gitu kan. Nah, tantangan nih, pengen tahu sih kalau tantangan untuk yang harus dihadapi hingga mencapai posisi sekarang, Pak. Tantangan. Yang biasa Bapak lewati gitu dulu. Waduh, kalau tantangan sih ya nama juga ada 20 tahun ya. 20 tahun ya pasti ada happy-nya, ada gak happy-nya, ada susahnya, semuanya ada lah ya gitunya. Terlepas dari itu semua sebetulnya kalau saya itu happy aja sih, nggak ada ininya. Jadi selama kita karena basicnya kita itu sama ya, jadi kita tuh temenan. Jadi sebelumnya itu kita memang udah temenan. Jadi kita tahu lah ya. Jadi apapun masalah ya pasti ada masalah. Cuma ya kita tahu kita akan sama-sama kan gitu. Jadi ya bisa aja kita lewatin. Saling compromise gitu ya, Pak ya. Berarti walaupun dipasang surut pun harus tetap harus tetap profesional ya. Ya, apalagi dulu pas waktu awal-awal kita kan di awal kita itu kan bukan sesuatu yang kita punya project besar, punya uang banyak, punya apa segalanya, kita buka perusahaan bukan itu. Jadi kita buka perusahaan itu berdasarkan karena ya memang kita rasa kita bisa, ya udah kita buka gitu, kita sama-sama gitu. Nah, itu yang belum tentu juga ada PO, belum tentu juga ada apa kan. Ya bukan sesuatu yang ini udah ada PO dulu baru kita kerja nih apa, enggak. Jadi waktu jalan itu kita juga sambil siapin berapa proposal untuk kemana kayak gitu. Berarti gencar nyari, gencar kerjanya juga gitu. Semua dikerjain sendiri semuanya. Jadi kita yang bikin PO-nya, kita yang presentasi, kita yang apa segala macam kita yang lakukan. Itu sih banget ya. Jadi pokoknya semua dari depan sampai belakang karena nggak ada orang lain kan, cuma kita doang. Kayak gitu. Jadi ya berawal dari proyeknya belum tentu yang proyek sekarang dengan nilai segitu ya, Pak ya. Ya dulu siapa yang kenal sih Indosiber, nggak ada yang kenal kan Indosiber gitu ya. Kita memperkenalkan diri aja ya pun penuh dengan usaha lah, kita meyakinkan orang gimana supaya ini, dan ya kita cukup terbantu dengan salah satu perusahaan Astra yang kasih kita kesempatan mempercayakan ya, Pak ya di sana. Nah, kalau ngomong project nih, Pak, kan dari tahun segitu tuh, tahun 2002 nyari project door to door hitungannya. Project pertama Indosiber itu apa sih, Pak? Ya itu kita dulu kerjaan dikasih kesempatan sama saya nggak tahu boleh sebut merek nggak sih, salah satu perusahaan Astra lah ya, yang financing Astra yang kita dikasih kesempatan untuk ngerjain project quality namanya, itu small project lah, kecil lah projectnya. Tapi ya dari sana kita memang selesai dari quality, kita dipercaya lagi untuk PS di sana. Nah dari PS itu kita bukan hanya PS di sana aja. Jadi kita kalau PS itu kan ada jam kerja ya, jam kerja dari pagi sampai sore. Dari setelah sore kita balik ke kantor, kita kerjain lagi proyek lain. Kayak gitu.
Jadi semuanya ngumpul tuh di kantor balik gitu loh, kerjain project gitu, kayak gitu. Jadi emang udah se-fight itu sampai multi project di awal-awal ya. Ya karena kan kita kan untuk mendapatkan suatu PO itu nggak gampang ya. Iya. Jadi kita once dapat ya benar-benar kita memang harus Dikelarin fight gitu untuk PO dengan bagus ya Pak. Ya. Nah, kan kalau dilihat sekarang mungkin anak-anak Indocyber tahulah size atau capability-nya Indocyber udah sejauh mana kan sekarang. Tapi itu kan dari Bapak cerita dari awal nggak kayak gini. Berarti ada signifikan, ada grafik yang naik gitu Pak. Boleh ceritain nggak Pak proses berprosesnya itu dan apa ya tips-tips dalam membangun perusahaan sampai sejauh ini gitu. Waduh, kalau membangun perusahaan itu sebetulnya saya sih nggak ada tips apa-apa ya, cuma kita lebih ke pertemanan ya kali ya, pertemanan dan trust aja. Jadi maksudnya ya apapun yang dilakukan sama yang lain, ya kita percaya ya mereka juga walaupun mungkin berbeda dengan kita ya, ya saya percaya bahwa ini mungkin yang terbaik gitu loh. Jadi kita utamakan pertama itu adalah gimana kita bangun trust dulu. Ya, jadi gimana orang bisa percaya nih dengan Indocyber gitu. Karena Indocyber dulu belum ada nama, belum ada siapa-siapa kan gitu. Nah, itu dulu yang kita bangun dan dari sana mungkin ya dari teman-teman ngobrol atau apa gitu. Networking ya Pak ya. Ya, ada networking. Nah, itu yang mungkin yang bisa berkembang. Cuma kalau seandainya dibilang gimana untuk membangun perusahaan ya kita mengalir gitu aja sih so far sampai sekarang. That's why kenapa Indocyber itu nggak punya. Kalau menurut saya Indocyber itu nggak ada yang terlalu kaku di dalamnya. Jadi saya lebih senang ya udah ini company kita ya company kita bangun sama-sama, kita hidup di sini sama-sama kayak gitu. Dan jalan bareng-bareng gitu. Bukan ini perusahaan si A, ini perusahaan si B, ini perusahaan si ini. Enggak seperti itu. Jadi termasuk dengan karyawannya semua segala macam itu adalah makanya that's why saya bilang ini perusahaan kita gitu loh. Ownership ya Pak ya, yang dibangun ya. Nah, untuk perjalanan membesarkan sebuah perusahaan yang seperti Indocyber itu kan Pak. Nah, untuk culture sendiri yang masih bertahan yang Bapak lihat kan, Bapak yang dari awal udah lihat kan sampai tahun 2023 ini culture yang masih berjalan dan seperti apa culture Indocyber sendiri menurut Bapak? Kalau culture di sini lebih nggak kayak apa struktural gitu ya. Jadi di sini lebih ya seperti yang tadi yang saya bilang, di sini lebih kepada family ya jadinya gitu modelnya. Jadi siapapun yang di Indocyber itu sebetulnya mereka punya kesempatan untuk menjadi direktur siapapun, dan mereka juga punya kesempatan untuk menjadi apapun di Indocyber gitu loh. Karena ini bukan suatu perusahaan yang kalau dia di sini dia tidak mungkin akan mentok sampai di sini atau apa, itu nggak ada di sini. Jadi kita ya kayak saya pun saya bisa menjadi direktur karena saya juga karyawan kan sebetulnya gitu loh. Saya bisa aja jadi direktur gitu. Jadi siapapun di sini konsepnya kalau di sini mungkin saya nggak tahu. Kalau di perusahaan-perusahaan lain lebih ke struktural, lebih itu ya. Kalau menurut saya lebih senangnya ya family gini ya. Family sih. Jadi ya itu menurut saya sih lebih kuat ya. Kalau penilaian saya pribadi itu lebih kuat. Oke. Kalau struktural itu agak lebih kaku ya. Kalau struktural itu kan orang datang menyelesaikan ya profesional lah ya. Dia profesional, dia selesaikan, sudah selesai gitu loh. Gitu. Nah, kalau saya lebih senangnya kalau seandainya karyawan itu mempunyai ya ownership itu tadi gitu loh. Ini kita bangun, kita ini gitu loh. Mau siapapun yang di depan, mau siapapun yang di belakang, itu semuanya punya andil untuk ini gitu. Jadi maju pun maju bersama ya Pak ya.
Tapi kan mungkin ada beberapa pendapat di luaran juga ada sisi negatifnya gitu. Culture ini family gitu. Ya. Kalau menurut Bapak nih, pasti ada negatifnya juga sih yang mungkin Bapak rasakan juga. Boleh di-spill nggak beberapa yang kadang ya struktur family ada nggak enaknya pasti gitu. Cuma yang kadang Bapak hadapin gitu. Semuanya itu pasti ada plus ada minus ya. Iya. Jadi tergantung kita mau modelingnya seperti apa. Kalau model apa ya, ini model disebutnya orang ya, klan ya. Ada klan begini, yang nggak enaknya itu adalah perasaan mainnya. Jadi maksudnya kita itu bukan cuma hanya di kita di Indocyber ya. Jadi maksudnya kita dengan klien pun kita apa ya, berusaha untuk kita punya ikatan sama mereka. Bukan hanya untuk kita ada PO kita kerja dan selesai ya. Habis ini selesai kita pergi gitu. Bukan hanya sebatas itu. Jadi kita juga pengen ya kayak kita punya apa ya, mungkin bukan family ini, tetapi kita punya kayak sohib lah ya. Jadi maksudnya kita punya relation sama klien-klien kita, sehingga apapun ya mereka bisa ngomong ke kita juga bisa ngomong ke dia, kita bisa kasih saran ke dia, dia bisa saran ke kita kayak gitu. Jadi kalau dibilang minusnya ya karena kita main perasaan, jadi ya lebih banyak cincai-cincaiannya lah ya. Oh iya. Negonya nggak terlalu lebih nego keluarga ya. Ya, jadi nggak apapun itu. Nggak terlalu strict dengan aturan yang begitu apa enggak. Kita juga ya karena kita basically nggak bukan orang yang kayak profesional kayak begitu-gitu. Kita lebih maunya kayak homey aja kayak gitu-gitu. Lebih homey ya. Jadi kadang nilai plusnya mungkin karena merasa keluarga, mintanya juga nggak tender ya Pak ya, minta langsung mungkin gitu. Ya mungkin ada yang dengan begitu kita bisa kalau seandainya kita punya kayak ada space begitu ya, kita kadang ada orang yang menjaga, dia mau ini dia malah nggak ngomong gitu loh. Nah kita justru pengennya klien-klien atau siapa itu ya dia ngomong aja gitu loh. Kan ngomong belum bayar kan. Iya. Nah, jadi ya dan kita pun lebih enak kita bisa mendengarkan semuanya untuk supaya kita bisa oke, ini kita tahu kondisinya secara keseluruhan seperti apa kayak gitu. Bisa ikut nyari solusi juga buat masalah dia gitu ya. Kadang kan klien ada yang dia nggak enak mau ngomong apa, terus dia mendingan dia cari yang lain atau dia gimana ya. Kita malah nggak ngelihat big picture-nya seperti apa gitu loh, seperti itu. Diam-diam pindah vendor. Bisa jadi. Nah, janganlah. Nah, tapi kan untuk ke depan ini perusahaan harus tetap berjalan, Pak. Keinginannya culture ini tetap dipertahankan, di-adjust lagi, atau diubah sejauh apa gitu, Pak? Kalau saya sih lebih senangnya seperti ini ya. Jadi saya lebih senangnya orangnya lebih kayak santai. Santai ini dalam pengertian begini. Saya tuh nggak terlalu suka modelnya kerja yang seperti duduk kerja serius sampai pulang terus itu saya nggak suka seperti itu. Kalau saya lebih suka orangnya lebih santai tapi saya kerja gitu loh. Saya tahu pekerjaan saya apa, saya kerjakan, tetapi ya saya bisa hahihi juga di sebelah gitu kayak gitu. Jadi saya pengennya malah orang itu datang ke kantor tuh bukan beban gitu loh. Saya dulu pertama kali kerja, karena saya dulu Badung ya. Jadi pertama kali kerja, saya kerja itu kan susah ya. Dulu waktu zaman kita sekolah kan kalau kerja pagi sampai sore, kapan mainnya gitu kan? Kan gitu kan. Jadi saya mikir-mikir, ini kalau pagi sampai sore kapan mainnya ya gitu. Nah, jadi saya kalau dulu saya kerja, saya tuh paling sering sakit. Dikit-dikit sakit, ya kan? Sakit aja deh gitu kayak gitu. Itu masa-masa itunya dulu lah. Sakit dulu. Karena saya
merasa kerja itu jadi aduh besok kerja lagi gitu loh. Jadi kerja itu jadi beban kan. Iya. Nah, saya sekarang jadi malah pengennya kerja itu kayak ya saya datang ke kantor untuk ngumpul-ngumpul sama teman-teman sama hahihi, tetapi ya saya kerja gitu. Kerja kelar juga. Ya, saya tahu oh ini tanggung jawab saya harus kerjain gitu loh. Kalau ya memang kerja pasti ada saat sibuk, saat santai, saat apa, itu ada semua lah ya. Ya tergantung kita mau gimananya. Ya kalau pas saat sibuk ya sibuk lah, kita harus kerja gitu loh. Tapi bukan harus monoton, kita kerja tuh harus terlalu kaku gitu loh. Jadi sehingga feel ke kantor itu bukan sesuatu yang beban. Gitu jadi beban gitu. Pas bangun aduh ke kantor lagi. Kayak gitu kan. Biasa ocehan anak-anak sekarang besok Senin katanya. Aduh besok Senin aja. Oh, tiba-tiba Minggu malam tuh udah nggak seru lagi tuh, mau tidur kepala udah isinya besok Senin lagi kita. Ya gimana ya, kerja itu kalau saya lebih senangnya kita santai tapi serius gitu, itu aja. Iya. Gitu. Serius dalam hasil, santai dalam bekerja. Ya, jadi supaya kita juga nggak terlalu stres, nggak terlalu ini ya. Jadi kita juga kayak kemarin meeting di Pakuwon, saya juga nanya sama headnya. Saya tanya, dia sehari-hari ngobrol nggak sih sama timnya dia? Oh ngobrol Pak, ngobrol apa? Ngobrol kerjaan. Oh ya sekali ajak ngobrol lah tentang film kayak tentang apa gitu. Tapi ya maksudnya ya kita kan ngobrol bukan berarti kita stop kita ngobrol gitu. Iya kan, kita kan bisa sambil kerja sambil. Karena dulu waktu saya di PS kan kita duduk tuh PS itu rame ya. Berjejer ya. Jadi ada saya, ada JJ, dulu ada Herman, ada siapa dulu kan rame gitu. Nah kita itu sambil kerja sambil sambil ngoceh-ngoceh juga. Kadang kerjaannya wah ini gimana sih apa ya. Tapi tetap jalan. Tapi ya kita tetap kerjain gitu kayak gitu. Cuma kita tuh jadi enggak terlalu tertutup dan stres kan di sana gitu. Jadi kita tuh kadang kita juga ini lagi ada masalah apa dan mereka bisa kasih inputan bisa kayak gitu. Jadi ya jangan terlalu kaku lah. Kadang obrolan itu mecahin masalah yang harusnya kita pendam juga kadang ya Pak ya. Karena kalau kita pendam kita apa sih kan orang nggak tahu ya. Jadi orang juga nggak bisa kasih inputan apa gitu loh. Dan kadang inputan itu berfungsi. Dan ketemu pas ngobrol juga kadang. Pas ngobrol karena setiap sore kita selalu duduk di pos depan kita sambil ngemil apa kita ngobrol-ngobrol mau kerjaan mau tentang film mau tentang apa gitu. Tapi habis itu ya kita balik ya kita kerja gitu loh. Tetap aware sama timeline ya Pak. Iya. Ya kalau memang lagi ada saatnya yang memang lagi sibuk nggak bisa diganggu nggak bisa ini ya ada saatnya. Tapi habis itu ya udah gitu. Santai lagi gitu. Nah itu yang Bapak kerjain. Kalau menurut Bapak nih yang ada di Indocyber sekarang karyawan-karyawan nih aware nggak masalah culture family yang santai tapi kerja ini Pak? Menurut Bapak? Ada yang aware, ada juga yang enggak. Karena kan kita juga ada 1.000 lebih ya. Ya, hampir 1.200 kalau nggak salah sekarang. Jadi ada. Jadi gini, tipikal orang tuh ada macam-macam. Ada tipikal yang dia nggak bisa santai seperti itu. Dia ada yang memang harus kalau kerja jadi harus fokus kerja apa kayak gitu. Ada juga yang kayak begitu. Nah kalau gitu kan kita nggak bisa. Harus ini. Justru dia blur ya. Jadi maksudnya nggak fokus dengan kerjaannya. Jadi malah kerjaannya jadi keteteran. Buyar gitu. Nah sebetulnya kalau ada juga yang kayak begitu kan. Nah jadi kalau begitu ya saya berespek orangnya jangan terlalu serius juga gitu. Maksudnya ya dia kerjain serius sih oke. Tapi habis itu ya kita bisa hahaha apa. Nah kalau seandainya dibilang tahu nggak sih dengan culture ini gitu. Sebenarnya dengan modelnya di Indocyber sekarang ya, model yang sekarang itu harusnya yang terutama yang di kantor ya di Indocyber harusnya mereka tahu dengan model itu, gitu. Karena nggak terlalu ini juga kan di kantor, maksudnya nggak terlalu harus gimana.
Ya, yang terjadi di situ, yang terjadi di Indocyber sendiri sih, ya Bapak sendiri masih mungkin banyak yang mengikuti gaya Bapak kerja juga mungkin. Ya, Ya, ya tapi ekspektasi saya seperti itu sih. Jadi mereka kerja itu jangan terlalu dibawa stres, jangan terlalu ini ya kerja ya pasti ada kerjaan, ada tanggung jawab, pasti ada masa stresnya. Nggak mungkin juga semuanya happy terus kan. Iya. Ya kan? Nah, tapi maksudnya tergantung gimana kita membawanya supaya nggak terlalu inilah seperti yang saya contohkan tadi. Kalau dulu saya ke kantor, saya setiap hari, kalau orang bilang setiap hari Senin, kalau saya tiap hari stres ya kalau mau ke kantor. Kalau mau berangkat kerja aja, aduh udah stres duluan. Karena waktu kuliah, zamannya kuliah kan kita lebih banyak mainnya daripada saya lebih banyak mainnya pada kuliahnya gitu. Jadi jadi pas waktu kerja mungkin kaget kali ya. Nah di situ saya ngelihatnya kayaknya kenapa ya orang kalau diajak main game rajin tuh datangnya, tapi kalau diajak kerja susah tuh datangnya, ya kan? Nah, gimana kalau seandainya kerjanya dianggap kayak main game? Gitu. Dibikin berarti ya dibikin fun aja kerjanya. Cara kita pribadi lagi ya bikin sudut pandang kan kerja itu kayak mindsetnya juga kan. Jadi tergantung dia memikirkan bahwa oh ini kerja jadi beban ya bukan jadi beban gitu kayak gitu. Nah kalau di Indocyber ya saya berespeknya mereka seperti itu. Walaupun nggak semua orang mungkin punya apa kepribadian bisa seperti itu ya. Mungkin orang kan punya beda-beda ya. Ada yang harus serius, ada yang harus gini gitu loh. Tetapi saya berespeknya mereka itu aware ya. Apa perlu di stres lah, ini nggak sih Pak? Di apa sih bahasanya? Internalisasi gitu, kayak disosialisasiin. Kita nggak se-strict itu, cuma yang penting ada poin-poin yang harus kalian sanggupi di jam kerjanya gitu kali. Ya. Contoh waktu kejadian COVID kemarin. Kadang saya ngelihat ya orang itu lucu. Waktu COVID kemarin kan banyak yang WFH. WFH mereka WFH justru malah kalau saya WFH malah jadi produktif. Kalau orang malah jadi nggak produktif, saya bingung. Karena mereka mungkin berpikir oh kalau di rumah nggak ada yang kontrol, nggak ada yang ini gitu loh. Ya kan, mungkin berpikir seperti itu gitu loh. Jadi mereka ya mau kemana, tapi salahnya satu, mereka tuh terlalu terlena untuk malah banyak mainnya gitu loh. Sementara tanggung jawabnya mereka lebih rela dipanggil ke kantor untuk kerja di kantor kayak begitu. Kan sebetulnya kan itu kan indah dong kalau di rumah mungkin ya kasarnya belum mandi aja saya udah bisa kerja kalau ke kantor kan saya harus mandi dulu harus apa dulu jalan lagi naik motor naik mobil apa gitu kan angkot rame-rame menghajat apa segala macam. Sebetulnya di rumah itu kerjanya lebih produktif, tapi anehnya di sini itu adalah kalau di rumah itu nggak terlalu produktif. Dan saya juga banyak ngobrol kemana-mana juga mereka mengatakan hal yang sama. Produktivitinya jadi menurun. Kalau nyaman ya kita nggak bisa pungkiri mereka pasti sangat nyaman ya. Cuma kalau hasil kerja kita bisa compare ya jadinya. Harusnya dengan kenyamanan itu mereka dengan hasil kerja yang sama itu harusnya udah bisa gitu lebih dan wah lah ya. Istilahnya win-win solution ya. Jadi mereka juga lebih santai di rumah bisa apa. Kan kalau di rumah kan istilahnya kalau mau tiduran dulu bentar nggak ada yang ini gitu kan. Tapi ya habis itu ya udah kerja lagi apa. Ini malah dilanjutin ya kemana-mana. Nah ini tiduran sebentar jadi malah sore baru bangun ya. Sore baru bangun kita. Iya, balik gimana pun kalau yang masalah kayak gitu ya balik ke pribadinya ya Pak ya, nggak bisa harus dia juga harus aware dengan apa yang dia jalani. Harus punya tanggung jawab lah. Maksudnya kalau dunia kerja itu kan semua orang itu kan harusnya ada tanggung jawab masing-masing ya. Nah harusnya mereka itu aware dengan tanggung jawab itu. Karena SD, SMP, SMA kita tuh udah sekolah itu udah pasti jamnya udah pasti ditentukan jam berapa sampai jam berapa di apa kalau seandainya ketahuan apa diomelin sama gurunya gitu kan ya. Pas waktu kuliah
mau nggak masuk dicuekin terserah. Artinya orangnya harus udah punya tanggung jawab sendiri, mulai belajar tanggung jawab sendiri. Di kerja harusnya dia punya lebih tanggung jawab untuk itu. Itu sebetulnya proses kedewasaannya orang itu di sana. Jadi dulu saya juga sama, seminggu pasti sakit aja saya. Ya kan? Ada aja harinya. Terakhir saya mikir, oh artinya pola itunya harus diganti nih. Ini dirubah. Maksudnya jangan dianggap itu menjadi beban gitu loh. Jadi dianggap ya kita harus enjoy aja gitu. Tetap dijalanin self development-nya. Ya. Masalah pasti ada, ya kan. Semua juga pasti ada lah, ada indahnya, ada nggak indahnya, ada apa segala macam pasti ada lah di dunia kerja. Ada sibuknya, ada santainya, ada semuanya ada gitu. Ya kita handle-nya ya dengan ya jangan terlalu kaku aja gitu. Sebisa mungkin ya relax. Nah, lihat sistem kerja Indoscyberside ini Pak, ya mungkin terutama yang hubungan antar karyawan kali ya. Apa yang perlu Bapak rasa ubah atau dikembangkan? Yang lagi terjadi sekarang aja. Yang terjadi sekarang. Kalau yang sekarang saya ngelihatnya terlalu, maksudnya sekarang itu saya pengennya punya kayak saya dulu tuh kita satu tim dulu tuh kita kerjain project itu, kita tuh punya kayak dibilang ya ownership kali ya. Jadi kayak kita punya tanggung jawab ini, kita kerjakan sama-sama. Dan kalau seandainya memang kayak saya ada si A sakit, si B sakit atau apa, saya akan cover dia. Begitu juga sebaliknya mungkin. Kalau mungkin saya berhalangan atau apa, mereka akan cover. Kalau sekarang kayaknya lebih terkotak-kotak ya kalau saya ngelihatnya. Jadi kayak ya udah ya selesai jam kerja selesai. Saya nggak berespek juga semuanya harus lembur apa enggak. Ya selama tugasnya selesai ya silakan gitu, nggak ada masalah. Tapi kalau seandainya memang ada yang berhalangan atau apa, ya dia coba cover lah. Jadi itu yang namanya teamwork kan. Jadi maksudnya dia gimana kelebihan dia bisa nutupin kekurangan orang, dan begitu juga pasti orang punya kelebihan kekurangan kan. Kekurangan dia ditutupin sama kelebihan orang kayak gitu. Nah itu dulu yang kita jalanin, tetapi ya saya nggak ngelihat itu ada sekarang gitu. Oke. Apa sih saya pernah dengar kayak sense of belongingnya ya. Jadi kayak kayak kalau dulu kita mungkin karena kita juga sering ngobrol sering jadi kita tuh udah kayak gimana pun kalau kita saudara nggak jarang yang berantem sampai gimana pun, walaupun gimana pun ini saudaranya dia gitu kan, kayak gitulah kasarnya. Jadi kalau kita di project ya kayak gitu. Jadi kalau seandainya dia nggak bisa ini apa segala macam, ya udah nih dia yang ini deh gitu. Saya yang dia kerja ini aja nih apa gitu juga gitu sebaliknya ininya. Jadi gimana supaya kita mengcover teman kita dan teman kita juga mengcover kita gitu, kayak gitulah. Jadi lebih ini ya, kayak buat project itu bukan masalah job desk dia udah kelar dan dia tutup mata atau gimana ya, tapi gimana pun kayak hitungannya KPI kali ya, KPI tim kita kerja setim gitu. Lebih ke tim lah ya. Jadi bukan personal gitu. Nah itu yang saya ngelihat sekarang, yang ada yang kayak begitu, tapi ada juga yang enggak lah. Mulai berkurang ya personil yang aware yang kayak gitu mungkin ya dengan banyaknya orang sekarang, tiap orang kan punya ininya berbeda-beda ya. Ya gimana caranya ya supaya kita bisa build itu satu tim itu ya cukup bisa saling cover lah intinya. Saya justru malah senang melihat kayak gitu. Jadi kalau seandainya ada satu tim yang saling cover kayak gitu tuh seru aja ngelihat tim yang kayak gitu loh. Lihat tim solid kayak gitu seru ya. Ini solid gitu. Dan kita pun dengan begitu pede gitu loh. Dengan
tim yang seperti itu. Terlepas dari kemampuan dia bisa sampai di mana atau belum sampai di mana, ya itu ini, tapi yang penting mereka solid dulu gitu. Jadi kayak tim itu udah prepare aja mau bentukan project, datang ke dia, ya sesolid itu ya pasti kelar aja mbak mereka gitu ya. Itu dulu yang kita lakukan ini ada project lagi yang kita harus kerjakan apa segala macam, yang kita pulang kerja harus balik ke kantor kita kerjain lagi. Itu semuanya datang dan itu kerjain gitu loh. Nah, yang kayak gitu ngedumel, tapi tetap kita kerjain gitu loh, ya kan. Wah, ini udah capek, udah apa, ada ini tapi tetap aja kita enjoy aja gitu kayak gitu. Tetap waktu yang ditentuin kelar, kerjaan kelar juga gitu. Nah, cuma ya kalau sekarang kan ya kita nggak expect double, kita nggak minta inilah ya. Tapi maksudnya gimana supaya mereka juga ya enjoy aja. Maksudnya semua keputusan itu tidak selalu enak dan tidak selalu juga tidak enak. Tidak bisa menguntungkan semua pihak gitu ya. Dengan sekian banyak orang, once itu ada satu keputusan pasti itu ya udah pastilah semakin banyak yang senang pasti semakin banyak yang tidak senang kayak gitu kan. Nah tapi kalau untuk perkembangan teknologi yang sekarang nih Pak, kan Bapak tetap aware dong kan, project mengikuti perkembangan zaman juga kan. Nah tantangan untuk perusahaan IT konsultan kayak Indocyber itu seperti apa sih untuk sekarang Pak? Lebih beratkah apa lebih ini? Sebetulnya semua kalau kita bawa enjoy sih nggak ada yang berat sih ya. Cuma kita memang perlu harus mikir. Jadi kita perlu luangkan waktu kita mikir ini ke depannya mau gimana gitu. Nah, apalagi teknologi, kita di perusahaan teknologi, artinya kita memang berkembang terus ya. Teknologi kan pasti belajar terus lah. Jadi kalau mau nggak belajar pasti akan ketinggalan dengan teknologi. Nah kayak gitu. Nah tantangan yang kita hadapin ini ya gimana kita bisa coba adopt dengan sejalan dengan teknologi yang berkembang sekarang gitu. Misalnya contoh kayak sekarang orang udah generatif AI segala macam bla bla bla. Ya kita juga harus cepat, harus ke sana juga gitu. Maksudnya minimal kita mengikuti gitu. Walaupun kalau seandainya nggak bisa di depan atau sama, kita harus ngikutin gitu. Dengan perkembangan teknologi sekarang, ya semua perusahaan teknologi pasti akan melakukan hal yang sama. Cuma kita mengikuti path yang mana nih, gitu. Ini ada apa kan? Nah, jangan sampai salah. Jadi ya itu yang kita, istilahnya, gimana kita ngikutin pertumbuhan teknologi sekarang yang benar-benar sangat cepat sekali. Ya, perubahan dan evolusinya berasa banget sekarang ya Pak ya, dari tahun ke tahun ya. Semua orang udah main robot. Ya kita semua juga tahu, semua udah ke robot, semua udah ke AI gitu-gitu kan ya. Jadi ya kita juga harus cepat itu gitu. Karena kalau enggak ya kita akan ikut dengan teknologi lama yang kita tahu, ya kan. Kalau teknologi lama itu lama-lama kan pasti akan discontinue, terus mau jadi apa nih, gitu, ya kan. Jadi ya kita harus istilahnya berevolusi ya. Ikut berevolusi juga seiring perkembangan zaman ya, Pak. Ya harus mau nggak mau. Karena kayak kemarin saya ada meeting sama orang masih cari COBOL. Saya aja sampai bingung, ini masih ada ya orangnya apa enggak di ini. Kan semua udah orang IT pasti udah berevolusi, udah ini semua ya. Dan kalau cari yang teknologi lama justru jadi barang langka kan jadi sekarang jadinya. Dan saya rasa nggak ada tuh orang yang mau ini. Mungkin ada, tapi maksudnya nggak, susah nyarinya kan. Maksudnya di dunia sekarang gitu loh.
kalau mencari orang masih pakai DOS Pro kan, kalau dulu di awal saya kan pakai programnya Fox Pro, di base Fox Pro Clipper. Nah, kalau masih ada sih sekarang yang pakai. Cuma di antara semua itu even OS-nya pun itu mungkin udah ada yang ini nggak support ini segala macam kan gitu loh. Jadi itu pun udah ditinggalin orang. Terus ya ini juga harus pindah mau nggak mau gitu loh. Kalau nggak dia pindah sendiri ya dia dipaksa. Karena nggak ada teknologi yang mensupport dia lagi kan. Apakah dia mau begitu terus, lama-lama kan mesinnya juga lama-lama juga pasti akan ada waktunya gitu. Dia selesai. Terus mau pindah ke mesin yang baru nggak support. Iya kan? Dengan barang lama tapi pindah ke tempat baru ya belum tentu support ya Pak ya. Iya. Oh masih ada tuh. Tapi ya berarti nggak bisa disupply dong ya, walaupun ada demandnya nggak cocok. Susah lah mencapai itu, dan itu jadi barang langka, itu jadi barang aneh jadinya, malah jadi aneh kan jadinya, orangnya mintanya enggak di tahun yang jadi, pas ya. Iya. Nah kalau kita perusahaan IT dengan justru kita yang harus mengeducate klien-kliennya kita, gimana ke depan ini akan ada apa, kita yang harus itu yang saya bilang tadi, kita punya hubungan baik sama klien ya, kita yang suka yang sharing sama klien, ini loh ke depan ini ada ini, ke depan itu ada ini bisa bantu apa, ini bisa bantu apa dengan untuk, jadi klien itu walaupun mungkin kita tidak ada project bareng dia, kita tidak ada kerjasama sama dia, tetapi kita tetap punya keep in touch sama dia, yang kita apa istilahnya sharing lah ya, kita sharing ke dia soal teknologi apa. Ya mungkin sometimes beberapa klien yang mikir, oh iya dia akan mau ke sana, dia akan apa, nah kita bisa kasih suggestion apa segala macam ya, hopefully ya cocok dengan ini ya, dia pasti akan undang kita gitu loh. Ya kan. Kayak gitu. Jadi klien pun well prepare lah ya, itu. Dan klien pun senang bahwa kita update nih teknologi, walaupun terlepas dari kliennya udah tahu atau belum tahu apa ya kita kan. Mungkin ada sometimes juga ya klien yang share ke kita gitu. Oh ternyata ada teknologi ini sekarang apa-apa ya. Kayak gitu. Oh itu salah satu positifnya membangun relation dengan klien juga ya Pak ya. Iya. Keren. Nah nggak harus selalu PO doang. Tapi kan itu kan wajib juga ya Pak ya. Kalau ada PO juga kita susah kan. Nanya-nanya doang nih gitu. Nah tadi Bapak juga nyinggung AI gitu. Ya siapa sih orang yang nggak pernah, telinganya yang nggak dengar AI sekarang gitu kan. Walaupun belum nyoba, cuma paling nggak udah dengar AI lah gitu. Nah menurut Bapak nih AI untuk kedepannya itu sejauh apa sih Pak? Akan seperti mengancam atau berevolusi dalam dunia IT gitu? Oh, AI itu kan luas ya. Iya. AI itu sekarang udah ada generatif AI, berkembang apalagi. Sebetulnya kalau menurut saya AI itu sangat berfungsi dan ke depan itu sangat menjanjikan ya. Iya. Cuma harus ada batas-batasannya. Dan itu ya mungkin sekarang ahli-ahli begitu yang apa ya lagi mikirin karena kalau terlalu luas dan terlalu ini semua itu kan pasti ada plus minus ya. Ada yang dipakai buat suatu yang baik, ada yang buat suatu yang tidak baik. Kayak gitu. Jadi kalau seandainya dipakai untuk sesuatu yang tidak baik, itu kan juga repot ya. Iya pastinya. Nah itu. Nah sementara kalau sekarang kan belum ada batasan-batasan itu. Menurut saya sih kedepannya sih AI itu harus ada batasan-batasannya, walaupun karena kedepannya itu akan sangat kepakai sih AI, dan semuanya akan mengarah ke sana. Semua udah ngomong robotik semuanya gitu, dan ya data analitik gitu kan. Kan kalau semua itu AI robotik segala macam itu kan pasti ada butuh data analitik segala macam gitu. Dan
semua pasti akan mengarah ke sana, industri Iya. teknologi. Mau nggak mau ya, Pak Iya. ya. Mau nggak mau ya memang trennya menujunya ke sana menuju ke gitu loh. situ. Nah, berbanding terbalik atau berbanding lurus nggak sama eksistensi pekerja manusia nih, Pak? Berbanding terbalik Atau maksudnya mungkin lebih kayak ini sih, mengancam eksistensi pekerja nggak kalau ke depannya? itu yang dibilang kan orang itu kan harus berevolusi ya. Iya. Katanya. Karena nggak mungkin juga orang itu akan stay di dalam satu ini aja. Kalau dibilang mengancam pekerja, industri kerja apa segala macam. Sebetulnya dengan kalau kita datang ke pabrik-pabrik itu semuanya udah pakai robot. Iya. Katanya itu mengancam industri pekerja nggak? Sebetulnya itu tergantung bagaimana orangnya melihat dan mengkondisikannya. Jadi industri pekerja itu kan nggak semua juga belum semua juga yang bisa dikerjakan oleh robot. Ya kan? Itu tadi saya bilang analitik. Robot belum bisa menganalisa. Belum bisa. Mungkin belum bisa menyamai manusia lah, ya kan? Dan pekerja-pekerja itu bisa dialihkan ke yang sektor lainnya. Ini kan perubahan itu kan nggak langsung besok langsung nggak kan, pasti akan ada trennya pelan-pelan. Banyak yang bilang programmer itu nanti ke depannya tidak dibutuhkan. Banyak yang bilang itu dengan adanya AI apa segala macam. Tapi menurut saya tetap ada. Nantinya harus ada. Ya, tetap harus ada. Tetapi ya mungkin dengan adanya AI itu ke depan tidak maksudnya tidak se-huge ini gitu. Nah, developer itu pun bisa jadi kayak sistem analisnya atau apanya. Lebih benar-benar yang kerja yang tidak bisa pakai AI sebagai decision maker mungkin gitu ya, Pak. Betul. Kayak gitu. Dan itu akan senang nggak senang, suka nggak suka ya kejadian, akan arahnya ke sana gitu loh. Situ ya. Ya tergantung otomatis. Dan saya yakin itu orang pasti otomatis juga akan berevolusi sendiri kok dengan itu. Culture juga nanti juga berevolusi sendiri juga ya, Pak ya. Ya. Menyesuaikan. Betul. Nah, kalau untuk Indo Cyber ada produk nggak, Pak, yang mendukung prospek perkembangan AI? Produk. Ada, jadi kita kan ada karena ini AI ya, kita juga ada satu divisi yang energi yang khusus fokus yang memang kita tempatkan itu R&D untuk isu itu. Jadi khusus dia bermain di AI, dia main di face recognition, dia main di voice, dia pokoknya yang semua yang itulah tren itu dia fokusnya di sana. Jadi energi itu emang divisi yang benar-benar bergerak di bidang itu ya, Pak. Ya fokusnya memang di sana. Gitu. Nah, ini untuk plan sih, Pak. Plan Indo Cyber ke depan tetap bisa bersaing di tech industry. Gimana? Indo Cyber? Ya. Waduh. Ke depan? Iya. Untuk bisa bersaing. Ya. Plan ke depan. Sebetulnya plannya itu saat ini ya kita nggak terlalu belum terlalu inilah ya, jadi kita masih model yang kayak sekarang kalau yang untuk yang signifikan ya. Tapi kalau untuk main ke depan ininya kita lebih ke kalau dulu kita tidak ada ngomong itu SaaS model, kalau sekarang kita mau ngarahnya lebih ke produk untuk SaaS model sih. SaaS model. Jadi gini. Semuanya orang itu application itu semuanya udah SaaS, jadi orang udah nggak mau pusing untuk handling servernya, networknya, apanya segala macam, belum memorinya rusak, harddisknya rusak, apa segala macam kan. Jadi mereka udah nggak mau pusing gituan, jadi mereka lebih ke
SaaS aja yang lebih nggak pusing di mereka. Jadi mereka lebih fokusnya untuk bisnisnya dibanding dengan teknologi. Perintilan gitu ya. Biar orang teknologi lah yang urus gitu kayak gitu. Okay. Jadi intinya mereka lebih punya kepercayaan untuk melepas ke bidang yang lebih profesional. Ya kalau dulu kita lebih banyak on-premise, semua on-premise kita kerjakan. Sekarang ke depan mungkin kita akan lebih ngarahnya ke SaaS sih. Nah, ternyata kita udah nyampe di pertanyaan terakhir, Pak. Bukan pertanyaan sih. Nggak berasa ya, udah sejam ya kita ya. Hah? Serius? Iya, udah sejam. Nah, pesan Pak Edi nih untuk yang mau berkarir sebagai programmer atau software developer. Mungkin buat anak-anak bootcamp kita juga pesannya boleh, Pak. Pesannya? Iya. Apa ya mau pesan? Gini, sebetulnya mereka kan kalau mereka kan baru ya, lulus dan kita kasih bootcamp di sini atau apapun, walaupun orang di sini yang kita ada ikutkan sekolah atau training atau apapun, ya mereka itu harus jangan menyia-nyiakan itu gitu sebetulnya. Jadi itu kan sebetulnya buat diri mereka kan ya. Jadi mereka harus benar-benar feel untuk pengen tahu, pelajarin dan ininya tujuannya itu kan untuk sebetulnya buat diri mereka sih. Karena kalau once itu mereka pintar segala macam pun, nggak di Indocyber pun mereka di tempat lain pasti akan bagus gitu. Karena yang bagus tuh bukan Indocybernya, orangnya gitu ya kan. Jadi personalnya gitu loh. Nah itu. Nah jadi ya jangan buang-buang waktu untuk hal yang nggak penting dulu deh. Jadi fokus dengan dia belajar itunya, ya dia hopefully ya dia bisa bagus di karirnya gitu. Karena pelajaran yang kita berikan itu tidak sebenarnya nggak ada di kuliahan sebenarnya yang di sini. Ini kan langsung kita kasih untuk masuk ke dunia kerjanya langsung gitu kan, kayak gitu. Nah kadang saya melihatnya mungkin ya takutnya ada yang kayak saya dulu. Kalau saya dulu kan baru ini kan apaan sih masa suruh belajar lagi ini apa bla 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 ya gitu kan. Jadi ngabisin waktunya di sana gitu sebetulnya. Coba kalau dari awal dulu memang serius apa kita dalamin. Karena kalau once itu serius dia dalamin itu kan sebetulnya basicnya dia ya. Basicnya dia kalau dia udah tahu basicnya, nah setelah itu dia mau agak lebih istilahnya lebih nyantai dikit nggak masalah gitu loh. Karena yang penting dia tahu dulu nih basicnya, nih apanya. Kalau udah kokoh itu ya dia mah tinggal jalanin aja, tinggal cari istilahnya pengalamannya yang lebih ditingkatkan gitu. Jadi fundamentalnya udah dapet, logiknya dia udah dapet, dia bisa mungkin lebih santai lagi buat kerja atau develop dirinya lagi gitu ya ke arah yang lebih jauh kalau lagi. Yang di sekarang ya dia benar-benar fokus dan dia benar-benar pahami nih apa sih, tergantung dia mau fokusnya di mana ya, tergantung kan anak-anak kan beda-beda ya. Dia jangan istilahnya ada anak yang baru lulus terus maunya jadinya analis, saya juga bingung. Dia menganalisa apa ya? Dia tahu nggak di kerja itu seperti apa? Dia paham nggak gitu loh. Kalau dia udah paham itu dulu, nah nggak apa-apa. Kalau dia mau kembangkan menjadi analis, menjadi apa ya itu, karena dia udah punya basic pemahaman itu. Kalau belum bisa jalan mau lari gimana caranya ya kan? Langsung gitu. Pengen jadi spesialis gitu. Semua orang juga mau lari, cuma kan ada stepnya kan. Nah, ya dia harus belajar jalan ya. Kalau memang mau lari ya udah dia belajar jalan cepetan, ya kan. Setelah cepetan udah ini dia bisa lari gitu loh, kayak gitu. Jangan belajar jalannya harus malas terus mikirnya mau lari gitu kan. Kejauhan ya Pak ya. Iya. Kadang ya mungkin ngomongnya nggak napak kali Pak. Lagi banyak minum kayaknya. Ada. Ya udah sejam nih kita ngobrol dan juga udah
pertanyaan terakhir juga. Thank you ya Pak, udah ngasih insight banyak you banget juga nih udah dan diundang. juga udah ceritain Indocyber ternyata seperti itu, berawal dari itu dan fight terus sampai sekarang gitu. Ya, Nanti akan fight juga kok, nanti akan fight juga, tapi dengan generasi yang lain gitu. walaupun ganti generasi tetap fight ya Pak Iya ya. dong, harus semangatnya harus sama. Karena Ya. banyak yang bergantung juga kan. Ya kan 1.000 orang lebih ya, jadi ya harus fight tetap lah mereka. fight. Nggak ada. Nggak mungkin juga kan Pak Barat, Pak Kres, saya dan lain-lainnya akan di sini mulu. Iya. Gitu ya. Ada masa itunya yang udah mungkin udah nggak bisa mikir lagi. Kalau yang istilahnya anak-anak bootcamp tadi kenapa saya bilang harus belajar gitu, karena mereka punya itunya masih fresh sama kayak kita dulu lah. Saya dulu itu kan kalau jangan kan bilang game baru, program baru aja kita pelajarin gimana ininya gitu, kenapa begini itu. Maksudnya punya spirit dan dia masih fresh kan. Gitu. Kalau udah tua kayak begini udah sunset lah. Sunset moment. Tapi nggak usah putus asa juga ya bagi yang masih baru jalanin di field ini sebagai IT programmer, mau di PS, mau project. Ya. Nih berpotensi. Jadi seperti Pak Edi mungkin Pak Kres. Yang ya direktur Indocyber lah gitu. Dan di luar pun juga pasti ada potensi buat jenjang karir juga gitu. Ya. Itu kan publik lah yang inilah ya. Iya. Tapi selagi ada kemauan ada jalan. Gitu ya kan Pak. Enjoy aja. Nah, untuk teman-teman jangan lupa di subscribe, di like dan share juga ya ke teman-teman, dan kita juga ada media sosial kita di Instagram di indocyber.id dan ada di LinkedIn juga di Indocyber Global Teknologi, dan jangan lupa ya kita juga udah ada TikTok loh, boleh dicek. Apa Ger? TikToknya? Indocyber.id juga. Indocyber.id. Oke, thank you. Udah ada thank you. Udah ada thank you, udah ada TikToknya, Pak. Walaupun baru satu video ya. Nanti bakalan lebih rajin lagi, Pak. Thank you. Klik lonceng. Wah, lonceng nanti ada. Dilihat di sebelah. Ya, cari aja lonceng. Yang ada lonceng, klik aja gitu. Cari aja. Dan thank you juga untuk Pak Edi dengan insight begitu yang sangat meaningful anjay. Dan meaningful dan bisa aja kata-kata. Episode yang pas lah untuk menutup season 1 kita. Ya, mungkin kita bisa bertemu lagi Pak di season 2. Boleh. Gitu. Asal nggak bosan aja ngundang saya. Siap. Oke, thank you for watching and see ya Glips. Thank you.